Ya, shalom, puji kasih Tuhan, selamat pagi hari ini kita mengucap syukur oleh karena anugerah Tuhan. Karena kebaikan Tuhan, kita semuanya boleh berkumpul, boleh sehat, dan kita semuanya boleh dapat menghadiri ibadah tabisan Gembala Sidang Bandung City Blessing. Baik untuk memulai ibadah pentabisan Gembala Sidang, saat ini sudah tepat, saya akan persilakan kepada Pastor Yosi untuk dapat membuka ibadah pentabisan Gembala Sidang ini. Waktu sudah tepat, saya persilahkan Pastor Yosi. Baik, Tias, terima kasih. Selamat pagi, shalom semuanya. Salam sehat, salam bahagia selalu. Pada kesempatan ini saya akan memperkenalkan di tengah-tengah ibadah pentabisan Gembala Sidang di Bandung City Blessing City Square. Ada hadir di tengah-tengah kita dari sisi atau covering console. Covering console yang pertama ada Pastor Kong, ada di tengah-tengah kita. Selamat datang Pastor Kong. Kemudian ada Pastor Marganti. Selamat datang Pastor Marganti. Apakah Pastor Freddy Liwang dari Florida City Blessing sudah hadir di tengah-tengah kita? Saya tidak bisa melihat. Sekali lagi selamat datang. Kemudian dari Sinode Ketua Umum Pastor Daud Kun. Oh, Pastor Freddy sudah datang, Pastor, shalom. Ini di tempat Pastor Freddy sudah malam, Pastor ya? Sudah jam 12 malam. 12 malam, thank you, Pastor. Terima kasih. Puji Tuhan, Pastor Daud sudah, kemudian ada Pastor Stephen Huta Barat. Pastor Stephen Huta Barat, Sinode, Wakil Sekretaris Umum. Halo, selamat pagi. Shalom, Pastor Stephen. Kemudian ada Pastor Maruli Lumbanggaul. Shalom semuanya. Nah, ini Ketua Kegerakan Kaum Muda di CBC ya. Puji Tuhan. Atau masih ada pastor-pastor yang lain yang belum saya kenalkan. Ada Gembala juga, ada Pastor Cepi, ada di tengah-tengah kita, Pastor David Silayan, puji nama Tuhan. Dan terima kasih untuk kehadirannya, untuk dukungannya pada kesempatan ini di ibadah pentabisan Gembala Sidang. Untuk waktu selanjutnya, saya serahkan kepada Pastor Marganti Sihiti untuk membuka di dalam doa. Silakan, Pastor. Baik, terima kasih Pastor Yosi dan semua yang hadir di Zoom platform ini. Sebelum kita mulai acara pentabisan Gembala Sidang, mari kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, Allah Bapa kami yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Kau adalah Raja, segala Raja dan Tuhan, segala Tuhan di dalam hidup kami. Di hari yang berbahagia ini Tuhan, kami hadir bersama-sama akan menyaksikan Tuhan pentabisan Gembala Sidang daripada Gereja Bandung City Blessing Church. Hamba berdoa, Engkau hadir ya Tuhan. Engkau urapi setiap pribadi lepas pribadi yang akan menyampaikan firman Tuhan, yang akan memberikan sambutan. Setiap orang yang hadir, sewaktu kami memuji menyembah Engkau ya Tuhan. Engkau bukakan kepada kami satu hal yang baru, kekuatan yang baru, karena ini adalah musim yang baru, khususnya bagi Gereja Bandung City Blessing. Engkau urapi ya Bapa, dan biarlah nama Tuhan Yesus ditinggikan di atas segala nama, dan biarlah urapan-Mu menyertai setiap hamba-hamba-Mu Tuhan yang mengambil bagian di dalam pentabisan Gembala Sidang ini ya Bapa. Terima kasih Bapa, hadir Roh Kudus, mulai dari acara pertama sampai acara terakhir. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Amin. Terima kasih Pastor Marganti. Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan kepada Tias. Silahkan Tias. Terima kasih Pastor Yosi. Mari Bapak yang kasih Tuhan, hari ini kita mau datang pada Tuhan. Kita mau menyembah Dia karena kita percaya segalanya dari Tuhan, segalanya oleh Tuhan, dan bagi kemuliaan namanya. Bersama-sama kita mau tetap percaya bahwa banyak hal yang Tuhan sudah lakukan di antara kita semuanya, itulah karya Tuhan yang ajaib. Mari kita datang dengan mengucap syukur kepadanya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu. Semua adalah anugerah-Mu ya Tuhan. Semua karena kebaikan-Mu. Banyak yang Kau berbuat di dalam hidupku. Rancangan terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Bila syukur kami kepadamu Tuhan, semua nama anugerah, semua karena-Mu. Di dalam rancangan indah-Mu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, segala pujian bagi-Mu. Ku bersyukur Bapa,
Tuhan kasih setiamu di dalam hidupku. Semuanya oleh anugerah. Kalau kami bisa, semuanya karena Tuhan, semuanya karena Engkau. Terima kasih Tuhan. Kau berikan pujian ini kepada Kamu Tuhan, Deli Tuhan. Ini belum menjadi berkat buat kami semua, bahwa semuanya bukan karena kami, tapi semuanya oleh karena Engkau. Terima kasih Tuhan, dan pujian yang Kau berikan. Aku kuat bukan karena aku bisa bukan karena aku, tapi karena Roh-Mu Tuhan yang menghidupkan dan membangkitkanku. Aku kuat bukan karena aku, aku bisa bukan karena aku, tapi karena Tuhan yang menghidupkan dan membangkitkanmu. Pimpin aku Tuhan, kuasai hidupku, tubuh, jiwa, roh dan pikiranku. Kini aku hidup, bukan lagi aku, tapi Roh-Mu di dalamku. Pimpin aku Tuhan, kuasai hidupku, tubuh, jiwa, roh dan pikiranku. Kini aku hidup, bukan lagi aku, tapi Roh-Mu di dalamku. Ini pernyataan kami kepadamu. Pimpin aku Tuhan, kuasai hidupku, tubuh, jiwa, roh dan pikiranmu. Kini aku hidup, bukan lagi aku, tapi Roh-Mu di dalamku. Kini aku hidup,
kasih Tuhan. Kini aku hidup bukan kami lagi, tetapi Roh-Mu yang hidup dalam diri kami. Terima kasih Tuhan. Dan bila Tuhan Yesus pagi hari ini, Kau menyampaikan isi hati-Mu, Kau menyampaikan Tuhan kehendak-Mu atas kami semua. Terima kasih Tuhan. Berkati Tuhan, Pastor Daud Tuhan yang memberikan firman-Mu. Kami percaya pengurapan-Mu Tuhan. Roh-Mu tinggal dalam diri hamba-Mu, dan setiap perkataannya adalah perkataan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menerima firman-Mu dengan penuh sukacita. Haleluya. Amin. Silakan Pastor Daud Kun untuk menyampaikan isi hati Tuhan. Maaf Pastor, masih di mute. Ya. Baik, shalom sejahtera, salam sejahtera dalam kasih Tuhan. Hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan sebagai landasan daripada apa yang kita lakukan, dan kita percaya dalam masa transisi dari hambanya Pastor Yusuf Rahman kepada Yeli. Ini sesuatu yang sungguh luar biasa, satu estafet, tongkat estafet yang saya percaya Tuhan sedang melakukan segala sesuatu yang luar biasa. Oleh sebab itu saya berdasari pesan saya di dalam Yosua pasal 1 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-9, karena ada kalimat-kalimat yang diulang 3 kali, dan saya percaya dalam masa transisi kepemimpinan dari Musa kepada Joshua itu ada hal yang sangat penting yang diberikan oleh Tuhan supaya Joshua dalam masa mudanya boleh kuat, dan saya berikan tema kuatkan dan teguhkan hati di dalam masa-masa transisi kepemimpinan. Dan saya percaya Tuhan menyertai, dan saya percaya alat yang Tuhan pakai itu bisa berbeda. Ya, hamba Tuhan sehebat apapun, satu kali saya percaya seperti Musa akan kembali ke rumah Bapa. Tetapi saya percaya bahwa alat yang Tuhan pakai bisa berbeda, tapi tujuan, visi daripada Tuhan itu tetap sama. Jadi Tuhan akan memakai setiap kita, dan di sini juga Yeli tidak sendirian. Ya, ada orang-orang terdekat, penatua, diaken, leader, semua seluruh jemaat yang mendukung. Ada Sisi, ya Pastor Kong, Pastor Marganti, dan juga ada DPW, ya Pastor Yosi. Saya percaya Pastor Yosi memiliki spirit kebapaan, jadi seluruh pastor-pastor di sinode juga semuanya mendukung Yeli di dalam proses masa transisi ini. Ya, saya akan bacakan dalam Yosua 1 ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-9. Ini sesuatu yang sangat luar biasa. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan, dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu, dan dengan sungguh-sungguh bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu, kepada hambaku Musa. Janganlah menyimpang kanan dan ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Ayat yang ke-7, 8, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ayat 9, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Sedemikian jauh firman Tuhan. Saya percaya bahwa yang perlu dipersiapkan rupanya di dalam masa-masa transisi itu bukanlah stamina fisik, ya, bukanlah stamina fisik, sekalipun itu penting dalam masa-masa sekarang. Kita perlu olahraga, perlu otot-otot yang kuat, imun sistem yang kuat. Tetapi saya percaya yang perlu dipersiapkan oleh Yeli adalah
kuatkan dan teguhkan hati. Saya percaya hati ini sangat penting, hati dan mental, karena saya percaya sebagai seorang muda, dan Rasul Paulus katakan, jangan ada seorang pun menganggap engkau muda karena usia, tetapi jadilah teladan di dalam segala hal, dalam perkataan, pengetahuan, di dalam segala tindakan, segala karakter. Dan saya percaya ini sangat penting, berulang-ulang. Kalau Tuhan katakan 3 kali berulang, saya percaya ini sesuatu yang sangat penting untuk dipersiapkan adalah hati. Saya percaya hati ini adalah sumber daripada segala sesuatu. Hati yang dipenuhi firman. Dan saya berdoa dan saya percaya bahwa kalau Tuhan memanggil, Dia mengurapi, Dia menyertai seperti Tuhan menyertai Musa. Mungkin Nabi Musa ini orang yang sangat lembut, yang luar biasa, orang yang punya kedekatan khusus sama Tuhan, tetapi akhirnya juga kembali ke rumah Bapa. Jadi saya percaya bahwa segala sesuatu, siapapun, sehebat apapun seseorang, pasti satu kali akan kembali. Dan generasi penerus harus terus berjalan. Harus, saya percaya, tongkat estafet kepemimpinan harus terus berjalan. Nah, oleh sebab itu, saya percaya Yeli saat ini dipercayakan oleh Tuhan, ditetapkan oleh Tuhan, dan saya percaya Tuhan telah memanggil, mengurapi, dan juga terus menyertai dalam masa-masa yang sulit, masa-masa transisi. Saya percaya pelayanan sekarang berbeda. Ini musim yang baru, kata Pastor Gan tadi. Jadi saya percaya ada persiapan, bukan strategi yang lama, bukan visi yang lama, tetapi visi yang baru yang Tuhan berikan kepada Yeli. Saya percaya Tuhan memberikan visi yang besar kepada Yeli, kepada yang sudah diturunkan oleh Pastor Yusuf Rahman. Saya percaya itu suatu visi yang besar, tapi saya percaya visi dari Tuhan yang besar itu tidak bisa dengan kekuatan sendiri. Ya, saya percaya Tuhan akan memampukan, Tuhan akan mengurapi, Tuhan akan menyertai, sehingga visi yang sudah Tuhan tanamkan dalam hati Pastor Yusuf Rahman turun kepada Yeli dan juga kepada seluruh leader, kepada seluruh jemaat Tuhan, sehingga ini sesuatu yang luar biasa. Yang Tuhan suruh persiapkan adalah hati dan mental yang berulang-ulang. Teguhkan, kuatkan hati. Jangan kecut dan tawar hati, karena Tuhan menyertai. Penyertaan Tuhan yang membedakan kita, saudara. Saya percaya situasi dan kondisi selalu berubah. Ya, perasaan kita sudah turun naik, janji orang bisa berubah, tetapi firman Tuhan tidak pernah berubah. Tuhan dan firman-Nya tidak pernah berubah. Janji firman-Nya dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya tidak berubah. Oleh sebab itu kita perlu fokus bukan kepada manusia, bukan kepada siapapun. Kita perlu fokus kepada Tuhan Yesus yang tidak berubah. Kasih-Nya, kuasanya, kebenaran firman-Nya, Injil-Nya tidak pernah berubah. Oleh sebab itu yang dipercaya oleh Yeli, dan saya berdoa supaya ada perwahyuan daripada firman Tuhan yang disingkapkan, visi yang progresif yang disingkapkan, sehingga saya percaya ini bisa menjadi perlengkapan bagi Yeli. Dan saya percaya manusia terbatas di dalam mendampingi, tetapi saya percaya Tuhan yang tidak terbatas selalu ada di saat Yeli membutuhkannya. Saya percaya itu. Nah, saudaraku, itu yang pertama, siapkan hati dan mental untuk menghadapi situasi dan kondisi apapun. Dan saya percaya Tuhan akan memberikan juga hikmat, tuntunan untuk ke depan, untuk memimpin, mengembalakan bagi Yeli nanti ke depan, bersama dengan tim di Bandung City Blessing City Square, ya. Nah, kemudian yang kedua yang saya mau sampaikan, perlu untuk gereja Tuhan, saya percaya bahwa ini adalah gerejanya. Saya percaya ini bukan gereja manusia, karena Tuhan yang membangunnya. Kalau Tuhan yang membangunnya, pintu alam maut sekalipun tidak bisa menjamahnya. Jadi saya percaya hal yang perlu dipersiapkan juga adalah perlu kesatuan. Ya, untuk mengembangkan gereja itu nggak bisa sendirian. Saya percaya perlu kesatuan hati, perlu kesatuan visi, perlu kesatuan dan kerjasama di dalam segala hal, di dalam untuk semua yang ada di dalam gereja lokal, penatua, diaken, para leader, semua jemaat Tuhan, bahkan sisi dan sinode juga mungkin dari jauh, dan ada DPW, Pastor Yosi juga yang selalu bisa yang ada di sana. Saya percaya perlu bersatu hati. Untuk apa? Karena saya percaya dengan kesatuan hati, kesatuan visi, maka gereja akan berkembang. Karena saya percaya kalaupun Menara Babel itu
tujuannya untuk mencari nama pribadi, tapi karena bersatu, satu bangsa, satu bahasa, satu tujuan, sehingga apa yang terjadi, kesatuan itu Menara Babel terjadi dan bisa menjadi kenyataan. Bahkan Tuhan sendiri pun katakan mulai saat itu, ya apa yang dilakukan di dalam kesatuan tidak ada satupun yang tidak terjadi. Saya percaya untuk mengembangkan gereja lokal di Bandung City Blessing, City Square, perlu ada kesatuan visi, kesatuan hati, kesatuan dan kerjasama di dalam segala aspek kehidupan, terutama dalam pemimpin-pemimpin yang ada di sana, dan juga pemimpin-pemimpin dalam konteks dekat maupun dalam konteks yang jauh. Saya percaya bahwa kalau Menara Babel saja untuk mencari nama saja bisa terjadi karena kesatuan, apalagi kalau kita mencari nama untuk kemuliaan nama Tuhan yang maha tinggi, Tuhan Yesus. Saya percaya Tuhan akan memampukan, menyuplai segala sesuatu yang dibutuhkan secara keuangan, dan juga kalau itu visi Tuhan akan ada suplai keuangan, dan juga kalau itu visi Tuhan ada support kekuasaan dari tempat yang maha tinggi. Dan saya percaya itu akan terjadi. Saya percaya bahwa pemimpin-pemimpin dari Musa kepada Joshua, dari Elia kepada Elisa, dari Rasul Paulus kepada Timotius, ada satu proses pemuritan, pementoran, pembapaan. Jadi saya percaya bahwa Yeli tidak sendirian, tetapi ada bersama-sama dengan kita semuanya. Nah, oleh sebab itu saya percaya bahwa sesuatu yang luar biasa nanti akan terjadi. Dan yang saudaraku, ini yang saya bisa sampaikan, dan saya percaya bahwa Tuhan kuasanya tidak terbatas oleh jarak dan waktu. Nanti sebentar kita akan bersama-sama berdoa. Pertama-tama mungkin karena kita nggak bisa menumpangkan tangan dari dekat, tapi saya percaya satu hal, bahwa Tuhan itu kuasanya tidak terbatas oleh jarak dan waktu. Ya, kalau Dia memanggil, Dia mengurapi. Dan saya berdoa supaya tangan Tuhan sendiri yang ditumpangkan untuk Yeli, dan setiap kita akan mendukungnya. Dan saya percaya bahwa ini sesuatu yang luar biasa akan terjadi. Dan saya berdoa supaya hadirat Tuhan penuh di tempat di mana Yeli berada. Dan saya percaya kuasa Tuhan akan dimampukan dan turun atas Yeli. Yeli dipenuhi dengan Roh Kudus, diurapi oleh Roh Kudus mulai saat ini dan selamanya, dan hikmat Tuhan akan bekerja. Demikian yang saya sampaikan sebagai pesan, bahwa kuatkan hati, teguhkan hati, kuatkan mental, dan percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan, dan kita semuanya bersama-sama dengan Yeli. Yeli tidak sendirian, dan juga saya percaya nanti perwahyuan firman Tuhan akan disingkapkan. Perlu kesatuan di dalam membangun, mengembangkan, dan melipat gandakan daripada jemaat-jemaat. Tuhan, jiwa-jiwa akan dimenangkan, dan jemaat-jemaat yang sudah dimenangkan akan diperlengkapi menjadi pemimpin-pemimpin dalam pemuritan. Dan itu yang Tuhan taruhkan. Kalau itu visi Tuhan, Yeli jangan takut, karena Tuhan akan menyuplai dengan kekayaannya. Kalau soal keuangan, Dia akan mensupport dengan kuasanya. Tuhan akan pakai Yeli di dalam generasi yang sekarang ini sedang membutuhkan. Nah, itu yang saya mau sampaikan, dan Tuhan akan terus meneguhkannya di dalam hati Yeli. Amin. Mari kita silakan, saya mau serahkan kepada Yeli yang akan membacakan pengakuan iman dan kesetiaan sebelum kita berdoa nanti. Ya, baik. Terima kasih, Pastor Daud Kun. Pengakuan iman, kami percaya bahwa Alkitab, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru ditulis berdasarkan ilham Roh Kudus, diterima secara mutlak sebagaimana semula diberikan. 2. Pada Allah yang kekal yang menyatakan dirinya sebagai satu Allah dalam 3 pribadi yang dapat dibedakan tetapi tidak dapat dipisahkan, yaitu Bapa, Putra, dan Roh Kudus. 3. Pada penciptaan, pencobaan dan kejatuhan manusia pertama, sebagaimana tertulis di dalam kitab Kejadian, dan pada kematian kerohaniannya serta ketidakmampuannya untuk mendapatkan kebenaran ilahi. Selanjutnya,
Kami percaya pada Tuhan Yesus Kristus sepenuhnya sebagai Allah dan Juru Selamat manusia yang dikandung dari Roh Kudus dan dilahirkan oleh perawan Maria. Kami percaya Yesus Kristus mati untuk dosa-dosa manusia, dikuburkan dan dibangkitkan pada hari ketiga, dan secara pribadi menyatakan dirinya kepada murid-muridnya. Kami percaya pada kenaikan Yesus ke surga secara jasmani, kemuliaannya dan kedatangannya kembali secara jasmani dan pribadi untuk gerejanya. Kami percaya pada keselamatan orang-orang berdosa oleh anugerah Allah melalui pertobatan dan iman pada pekerjaan Yesus Kristus yang sempurna di Kalvari, dan oleh mana kita juga memperoleh pengampunan atas dosa-dosa kita. Kami percaya pada pembaptisan air secara selam dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk memenuhi perintah Kristus. Kami percaya pada baptisan Roh Kudus sebagai pengalaman yang perlu setelah keselamatan dengan pernyataan Alkitabiah, yakni berkata-kata dalam bahasa roh sebagaimana diberikan Roh Kudus untuk diucapkan. Kami percaya pada kesembuhan ilahi atau kesembuhan tubuh dan mental yang dikerjakan oleh kuasa Allah di dalam berbagai segi atau cara sebagaimana terjadi pada gereja mula-mula. Kami percaya pada meja perjamuan Tuhan yang biasa disebut perjamuan kudus bagi orang-orang percaya. Kami percaya pada kehidupan kekal untuk setiap orang percaya. Kami juga percaya penghukuman kekal untuk setiap orang yang tidak percaya. Kami percaya adanya setan serta pekerjaannya dan penghukuman kekal untuk setan dan para malaikatnya. Saya akan lanjutkan dengan membacakan janji setia sebagai gembala. Sebagai gembala, saya akan menjalankan panggilan Tuhan dengan penuh tanggung jawab. Sebagai gembala di gereja lokal Bandung City Blessing City Square, saya akan tunduk kepada Tuhan dan kepemimpinan Sinode Gereja Kasih Anugerah City Blessing. Saya akan menjadi teladan bagi keluarga dan jemaat lokal yang saya gembalakan. Tuhan memampukan saya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari saya undang semua sisi, pastor-pastor di sisi dan sinode mengarahkan tangan dari jauh dan juga yang ada di sana, semua penatua, diaken, semua leader-leader yang ada mengarahkan tangan, tanda memberkati bersama-sama bersatu hati, menyerahkan Jelia Puspa Purnama, hamba Tuhan Pastor Jelia Puspa Purnama ini kepada Tuhan mulai saat ini sampai selama-lamanya di mana Tuhan akan bekerja. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus saat ini kami mengarahkan tangan dan berdoa. Tuhan, tumpangkanlah tangan-Mu atas hamba-Mu Yeli. Tuhan, yang Tuhan telah tetapkan dan percayakan untuk meneruskan pelayanan yang sudah dirintis dan dibangun oleh hamba-Mu Pastor Yusuf Rahman. Kami menyerahkan hamba-Mu Yeli sepenuhnya kepadamu. Biarlah Roh Kudus terus mulai saat ini dan seterusnya mengurapi, memberikan hikmat, visi, dan perwahyuan firman-Mu untuk terus Tuhan, mengembalakan jemaat-Mu, memimpin jemaat-Mu Tuhan, Bandung City Blessing City Square, dan bersama-sama juga dengan penatua, diaken dan seluruh leader beserta jemaat yang akan mendukungnya, dan juga Tuhan bersama-sama dengan kami Pastor Sisi dan Sinode bersatu sehati, bekerja bersama-sama sehingga gereja Bandung City Blessing City Square bertumbuh, berkembang dan bermultiplikasi. Yang diselamatkan, kemudian dimuridkan dan diutus Tuhan, sehingga nama-Mu dipermuliakan di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami serahkan sepenuhnya Tuhan Pastor Yeli ke dalam tangan kuasa dan pemeliharaan-Mu.
penyertaan-Mu ya Tuhan, perlindungan-Mu. Kami percaya apa yang akan dilakukan oleh Pastor Yeli Tuhan, akan Tuhan buat berhasil. Tuhan meratakan jalannya, Engkau membukakan pintu-pintunya, Engkau mengonekkan sumber-sumber yang dibutuhkan, supaya visi Tuhan yang sudah Tuhan taruhkan dalam kehidupan Tuhan Pastor Yeli ini boleh menjadi kenyataan. Oh Tuhan, nama-Mu dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah melepaskan, oh Tuhan, doa berkat daripada Tuhan. Haleluya. Amin. 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 Thank you Jesus. Amin. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih untuk Pastor Daud, Pastor Kong, Pastor Freddy, Pastor Marganti, Pastor Stephen, Pastor Maruli, dan pastor-pastor yang lain yang tidak di spotlight. Saya percaya doa-doa Anda telah sampai kepada Yeli pada saat ini untuk mengemban tugas dan panggilan sebagai gembala. Dan izinkan saya untuk menampilkan sertifikat yang sudah disiapkan untuk hambanya Yeli Puspa Purnama, dan nanti mohon kesediaannya Pastor Freddy ini secara simbolik untuk menyerahkan kepada Pastor Yeli. Pastor Freddy, sebentar, ini saya buka dulu. Ya, silakan Pastor Freddy secara simbolik. Oke. Covering Council dan Sinode ingin bacakan sertifikat ordinasi. Kami yang bertanda tangan di bawah ini dengan sepenuh hati memohonkan hadirat ilahi dan anugerah Allah ke atas dia untuk hidup Kristiani dan pelayanan yang berbuah, dan mempercayakan dia kepada persekutuan dan doa-doa dari gereja tubuh Kristus. Dengan ini menyatakan Pendeta Ilia Puspa Purnama dengan ini ditetapkan dan ditahbiskan oleh Gereja Kasih Anugerah, dan dengan ini diberikan hak untuk melakukan pekerjaan pelayanan yang ditanggungkan kepadanya selaku seorang pelayan Injil dalam hal hak dan untuk memberitakan, mengajar dan mempertahankan Injil Yesus Kristus, membaptis dan menyelenggarakan perjamuan kudus, melaksanakan upacara pernikahan kudus dalam pernikahan yang sah, dan diakui selaku seorang pelayan Injil yang telah ditahbiskan dan diberi hak untuk menyelenggarakan sakramen-sakramen dan tata cara gerejawi lainnya yang selama masih memelihara kehidupan yang saleh secara alkitabiah. Ditahbiskan oleh Pendeta Go Kun Lim, MA, selaku Ketua Umum. Ditahbiskan oleh Pendeta Go Kun Lim, MA, tanggal 24 Juli 2021. Pertanda Ketua Umum Pendeta Go Kun Lim, MA, dan Sekretaris Umum Pendeta Dr. Yohanes Sudarmaji, MTH. Dikeluarkan oleh City Blessing Churches. Congratulations, selamat untuk Pastor Yeli. Terima kasih, Pastor. Tuhan memberkati. Terima kasih, Pastor Freddy. Saya kembalikan kepada Tias. Baik, sekali lagi selamat buat Pastor Yeli, dan sama-sama kita boleh berikan reaksinya. Nanti diberikan aplaus, tepuk tangan. Saya percaya kemuliaan buat Tuhan, dan kita semuanya boleh bersuka cita atas hari ini. Haleluya. Nggak tahu. Ya, congratulations. Pastor Yeli. Selamat Pastor Yeli. Selamat Pastor Yeli.
Selamat Pastor Yeli. Selamat Pastor Yeli. Selamat ya Pastor Yeli. Buat Pastor Yeli. Melayani. Selamat buat Pastor Yeli. Selamat melayani Ci. Tuhan urapi. Iya. Baik, kasih Tuhan. Saat ini kita akan mendengarkan sambutan dari perwakilan dari Covering Council City Blessing untuk Pastor Kong Teoris. Waktu dan tempat, saya persilakan Pastor Kong. Pastor Yeli, saya tahu ada anggota jemaat yang panggil Ci Yeli. Pertama-tama izinkan saya mewakili Covering Council dan Sinode mengucapkan congratulations. Selamat bertugas, Tuhan Yesus menyertai. Saya belajar dalam satu hal dalam hidup ini, sebenarnya banyak hal, ini adalah salah satunya ya. Apabila Tuhan memberikan kita sebuah panggilan, Dia pun akan memperlengkapi kita untuk mencapai panggilan tersebut. Dan saya kira kamu sudah tahu, tadi lagunya bagus sekali, dan dalam lagu ini Tuhan sudah berbicara di dalam hidup kamu. Filipi 2 ayat 13 yang mendasari lagu kamu tadi adalah juga Tuhan berkata, Rasul Paulus menulis, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Ayat ini sungguh indah karena di situ dikatakan Tuhan yang pertama kali kasih kita kemauan, desire, kerinduan. Sehingga kita tidak perlu paksa-paksa Tuhan yang author, dia sumbernya. Dan tidak hanya dia berikan kerinduan buat kamu, buat kita semua, dia juga berikan kemampuannya dia. Dia memberikan skillnya dia memberikan hikmatnya, dia memberikan caranya kepada kita untuk melakukannya. Oleh sebab itu, do not worry, jangan khawatir. Bagian kita adalah terus membuka hati kita, membuka pikiran kita untuk mengalami Tuhan lagi dan mengalami Tuhan. Dan mengizinkan dia refresh, memperbaharui, menyegarkan kita dengan hadiratnya, dengan firman-Nya, dan juga dalam hal ini dengan lagu yang kamu karang sendiri. Seorang pemimpin berkata demikian, a leader who stops learning, stops growing. Seorang pemimpin, kalau dia berhenti belajar, berarti dia berhenti untuk bertumbuh. Kenapa demikian? Karena Tuhan kita itu Tuhan yang besar. Apa yang Tuhan sudah nyatakan, berikan, baik kepada Papa tercinta yang diteruskan kepada kamu, atau Tuhan langsung kasih ke kamu, atau lewat pemimpin yang lain, itu adalah bagian daripada sebuah perjalanan. Dan Tuhan masih ada lagi yang hal-hal yang besar yang dia berikan dalam hidup kita. Oleh sebab itu, saya menganjurkan kita untuk terus belajar dari prinsip ini, supaya kita senantiasa membuka hati dan pikiran kita untuk belajar. Belajar dari siapapun, belajar dari senior, belajar dari keluarga, bahkan belajar dari anak-anak kita yang Tuhan bisa pakai, belajar dari teman-teman kita. Baik yang hal-hal yang rohani maupun yang hal-hal yang praktikal. Dan satu lagi yang saya belajar dalam hidup, lakukan segala sesuatu di dalam kasih-Nya Tuhan. Because God is love, dan di dalam sukacitanya Tuhan. Karena apa? The joy of the Lord is our strength. Untuk mengemban tugas yang Tuhan berikan, kita perlu kekuatan Tuhan. Nah, Tuhan memberikan kekuatan kita dengan sukacita. Dia tambahkan sukacita di dalam hati kami, dalam hati kita semua, sehingga pekerjaan yang sulit apapun rasanya tidak sulit. Karena kuk yang Tuhan pasang itu, janji Tuhan itu ringan adanya. Dan sadarilah bahwa Tuhan menyertai kamu, Dia mengasihi kamu, bahkan Dia sudah tinggal di dalam hati kamu. Dan kami di Covering Council, dan tadi Pastor Daud Kun secara ketum sudah memberikan afirmasi lewat sinode, kita memberikan dukungan buat kamu. Dan saya percaya suami kamu tercinta Martin, serta anak-anak,
dan juga para pemimpin, jemaat, berdoa dan memberikan dukungan kepada kami. Akhir kata, Yel, di tengah-tengah atmosfer yang negatif, takut, darurat, khususnya di tengah-tengah pandemi, kalau saya hitung-hitung hampir 500 hari sejak bulan 3 tahun yang lalu. Dengan banyaknya negatif, banyaknya suasana yang tidak menyenangkan, biasanya itu menghimpit jiwa dan pikiran kita. Tetapi ini doa saya, kesegaran Roh Kudus menyegarkan kamu dan keluarga, juga seluruh pemimpin, seluruh jemaat. Karena Ratapan 3 berkata, tidak berkesudahan tuh kasih setianya. Tidak berkesudahan. Dan tidak habis-habisnya rahmatnya. Tidak cukup dia berkata tidak berkesudahan, ditambah dengan tidak habis-habisnya. Jadi sumber kekuatan kita dari Tuhan itu tidak pernah habis-habisnya. Malah di ayat 23 dikatakan semuanya itu baru, fresh, segar. Kata baru di situ, kata fresh di situ mengandung pengertian sesuatu yang belum pernah kita alami sebelumnya. Itulah kehebatan Tuhan. Jadi hari ini kita merasakan kesegaran yang baru. Besok kita bisa expect, mengharapkan ada kesegaran baru yang belum pernah kita alami hari ini. Sekali lagi, congratulations. God is with you. Dia hidup di dalam kamu. Kami juga bersama-sama dengan kamu, memberkati kamu, menyertai kamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terima kasih Pastor Kom. Terima kasih Pastor Kom. Dan saat ini sambutan dari Penatua Bandung City Blessing City Square. Waktu dan tempat saya persilakan untuk Bapak datang. Baik, terima kasih Tias. Shalom buat semuanya. Pertama-tama saya secara pribadi maupun kami mengucap syukur kepada Tuhan. Ya, karena kebaikannya dan anugerahnya, ibadah pentahbisan gembala kami yang baru ini bisa berjalan dengan baik. Dan yang kedua, tentunya kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pertama untuk Pastor Daud Kun selaku Ketua Umum Sinode. Terima kasih Pastor Daud. Lalu Pastor Kom ya selaku perwakilan Covering Council, lalu Pastor Yosi selaku DPW yang telah banyak membantu sehingga ibadah pentahbisan ini boleh berlangsung dengan baik. Dan seluruh pastor-pastor yang hadir, kami juga mengucapkan banyak terima kasih berkenan untuk mengikuti ibadah pentahbisan gembala kami yang baru. Lalu selanjutnya, sejauh saya mengenal gembala yang baru, yaitu Ibu Yeli, ya, Bugem, tapi nggak mau disebut Bugem katanya. Ya, berawal dari melakukan hal-hal yang kecil, pernah gulung tikar, ya, lalu beres-beresin bangku setelah selesai ibadah. Ya, saya ingat dulu waktu di Uni saya dengar cerita dari Bapak seperti itu, ya. Lalu menjadi asyer, lalu menjadi guru sekolah minggu juga, dan pembina youth, ya, pembina youth sampai saat ini, dan membuat program tahunan untuk gereja kami, ya, membuat program tahunan untuk gereja kami. Dan yang terakhir adalah menjadi pengkhotbah mulai dari tahun 2006, ya, waktu yang sudah sangat panjang, ya, yang Yeli sudah jalankan. Dan saya sangat yakin dan percaya semua itu berkat kasih seorang bapak, yaitu Pastor Yusuf Rahman. Kalau ingat sedih terus saya. Ya, yang telah melatih dan mendidik, ya, mendidik Yeli untuk menjadi sama-sama melayani Tuhan di gereja dari semua aspek pelayanan yang Bapak selama ini ya. Dan yang paling terakhir yang saya tahu bahwa Yeli itu senang sekali menciptakan lagu, ya, senang sekali menciptakan lagu. Tadi salah satu lagu itu adalah ciptaan dari Yeli,
teruslah mencipta, Yeli, yang saya tahu ada kurang lebih 20 lagu ya yang sudah diciptakan. Ini udah bisa bikin album rasanya. Sudah bisa bikin album rasanya ya untuk semua ciptaan pujian dan penyembahan. Kami jemaat sungguh sangat diberkati melalui pujian dan penyembahan yang Yeli selama ini buat ya. Oke, sekali lagi saya percaya dan kita semua yakin dan percaya bahwa Tuhan telah memproses Yeli kurang lebih selama 20 tahun. Perjalanannya jadi bukan waktu yang sebentar. Ya, kami dari Penatua, seluruh jemaat sangat yakin dan percaya ini adalah satu kehendak Tuhan yang Tuhan nyatakan melalui Yeli. Tidak hanya melayani di gereja, tapi bahkan untuk memimpin gereja. Ya. Yang terakhir adalah harapan dari kami sebagai Penatua sekaligus jemaat semuanya. Ayo lanjutkan visi misi gereja, diberkati untuk menjadi berkat, ya, dan terus menjadi gereja yang dipakai Tuhan untuk memperluas kerajaan Allah. Amin. Terima kasih, Jas. Terima kasih. Ya, terima kasih, Pak Tatang. Baik, terima kasih, Pak Tatang. Dan saat ini sambutan dari Kepala Sidang Bandung City Blessing, Situs Parent Baru, Pastor Celia Purnama. Waktu dan tempat, saya persilahkan. Ya, Shalom, Bapak Ibu Saudara semua, selamat siang. Terima kasih banyak kepada Sinode Covering Council. Saya sangat bersyukur sekali. Khususnya saya sangat merasakan bahwa saya memang dan gereja kita memang tidak sendirian, khususnya selama Pastor Yusuf atau Bapak Gembala kita sakit ya sampai dengan hari ini. Saya betul-betul merasakan hari demi hari, waktu demi waktu, khususnya dari Covering Council tidak bosan-bosannya untuk terus menguatkan, untuk terus berdoa bersama, berperang bersama untuk kesembuhan dari Pastor Yusuf Rahman, tapi memang kedaulatan Tuhan berbicara lain. Bapak Gembala sudah dinyatakan selesai tugasnya dan harus kembali kepada Bapak di surga, atau kalau Pak Yusuf suka bilang pulang kampung. Ya, dan terima kasih banyak sekali lagi untuk setiap doa-doa, juga penguatan, penghiburan yang saya rasakan dari Sinode, juga untuk acara hari ini juga terselenggara karena inisiatif juga dari Sinode City Blessing. Terima kasih banyak. Dan waktu tadi pagi saya berdoa sama Tuhan, saya hanya diingatkan sebuah penggalan lirik lagu juga yang pernah saya dapatkan beberapa tahun yang lalu. Di situ saya dapatkan ada kata-katanya, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, Kau telah selamatkanku, Kau ubahkan hidupku, ku bersyukur, Kau memilihku, aku milikmu, dan Kau milikku selamanya. Jadi Tuhan ingatkan bahwa saya ada di tempat ini, saya berada saat ini dengan panggilan dan tanggung jawab yang begitu besar ini, bukan semata-mata karena saya adalah anak dari seorang gembala, tapi karena memang Tuhan yang sudah memilih dan menetapkan dari awalnya. Dan saya bersyukur kalau papa saya boleh menjadi alatnya Tuhan untuk mempersiapkan saya sampai kepada hari ini. Dan saya juga diingatkan oleh Tuhan waktu tahun 2003 dalam sebuah KKR yang diadakan oleh gereja kami. Waktu itu saya lagi ada di ujung pojok ruangan, jemaat sudah masuk semua, tiba-tiba itu hanya pertama kalinya saya baru pernah mendengar dan belum pernah mendengar lagi, ada suara audible di telinga saya menyebut nama saya dengan lengkap, Celia Puspa Purnama, saya menginginkan kamu. Tuhan ingatkan itu waktu kemarin malam dan saya menangis karena saya tidak mau saya mengambil tugas dan tanggung jawab ini yang dipercayakan hanya karena semata-mata saya adalah anak dari gembala. Tapi saya mau memang betul-betul Tuhan yang ordain, Tuhan yang pilih, dan Tuhan yang tetapkan. Dan saya bersyukur kalau pada hari ini juga sebetulnya ini juga tepat 3 minggu kita ditinggal pulang oleh Bapak Gembala, tapi semuanya Tuhan sudah kerjakan dengan luar biasa, dengan sangat baik. Tuhan persiapkan semuanya dan saya mengajak ayo untuk jemaat semua
Mari bersama-sama kita sebagai satu kesatuan tubuh Kristus untuk terus melakukan tugas dan pekerjaan Tuhan, dan kita menatap masa depan, karena di masa depan akan lebih banyak lagi tantangan, akan lebih banyak lagi krisis yang kita hadapi. Kita perlu menghadapinya sebagai generasi yang baru dengan iman dan kekuatan yang lebih lagi untuk bisa menjadi generasi masa depan, gereja yang akan terus berlari untuk mencapai panggilan dan tujuan daripada Tuhan. Sekali lagi saya berharap juga supaya Sinode, Covering Council, seluruh jemaat Tuhan, mari kita sama-sama bergandengan tangan, bersatu, sekali lagi hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, boleh kita berikan reaksinya, puji kasih Tuhan. Baik, puji Tuhan, hari ini ibadah Petabisan Gembala Bandung City Blessing berjalan dengan luar biasa, dan sebelum menutup ibadah pada siang hari ini, mari sama-sama kita datang pada Tuhan, kita mengucap syukur pada Tuhan, karena Dia yang melakukan segalanya. Terima kasih Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan. Pastor Yosi boleh menutup ibadah siang hari ini. Baik, terima kasih Tias. Yeli, sekali lagi congrats untuk kesempatan yang Tuhan berikan. Sebelum berdoa, saya ingat satu hal untuk Pastor Yeli dan seluruh tim dan jemaat. Pada waktu orang Israel dikepung oleh Ben-Hadad, Raja Aram pada waktu itu, mereka mengalami kelaparan yang luar biasa, dan sampai-sampai anak-anak dari mereka itu dimakan oleh mereka karena ketiadaan makan. Dan pada waktu itu ada 4 orang kusta yang juga dalam kondisi yang serba sulit, mau melangkah mati, tidak melangkah mati. Dan justru itu dia melangkah, dan pada waktu mereka melangkah, tentara Aram mendengarkan bunyi pasukan yang begitu besar, sehingga mereka melarikan diri dan meninggalkan banyak hal.
Saya mau katakan di sini satu hal. Breakthrough atau terobosan itu terjadi bukan dengan cara manusia, tapi dengan caranya Tuhan. Seringkali manusia melihat sesuatu sangat rendah, tidak layak, tapi Tuhan bisa memakai yang tidak layak dan rendah itu dipakai oleh Tuhan untuk terjadinya terobosan. Sebelum nanti selesai doa berkat ini, jangan bubar dulu, kita ada acara foto bersama. Ya. Kemudian nanti akan diatur oleh tim kita tentunya untuk berfoto. Mari kita mempersiapkan hati dan membuka hati pikiran kita, mengangkat tangan untuk menerima berkat dari Tuhan. Bapa, sungguh kami bersyukur Engkau Tuhan yang ajaib dan Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami semua. Engkau yang selalu memberikan kekuatan bagi hamba-Mu, Pastor Yeli Martin bersama dengan keluarga dan seluruh jemaat-Mu sampai hari ini. Ketika kami berserah total, maka Engkau yang bekerja di dalam setiap kehidupan pelayanan ini. Ada banyak keterbatasan di dalam diri kami, tetapi Engkau Tuhan yang tidak terbatas memampukan setiap hamba-hamba-Mu dan anak-anak-Mu. Saudaraku yang Tuhan kasihi, Bapa menghadapkan wajahnya kepada setiap saudara dan memberikan damai sejahtera. Diberkati ketika engkau masuk, diberkati ketika engkau keluar. Diberkati usahamu, diberkati pekerjaanmu, diberkati studimu, diberkati rumah tanggamu, diberkati buah kandungan, diberkati pelayananmu. Bahkan tangan kanan Tuhan yang membawa kemenangan menyertai setiap orang. Saudaraku yang kasih, terimalah berkat anugerah Bapa bersama dengan Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita, dan dalam persekutuan dengan Roh Kudus dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.